Kalau lu nggak bisa menjawab pertanyaan ini, maka pertanyaan ini akan menghantui lu seumur hidup. Salam teman-teman, kali ini gue akan membahas tentang ribs. Ribs ini adalah tentang tulang rusuk atau boleh dikategorikan adalah bagaimana cara membangun relationship. Nah, bagi teman-teman yang masih muda, yang masih pemuda, bahkan mungkin sampai remaja, ini adalah satu masa yang cukup menyenangkan, yaitu satu masa di mana lo melakukan pendekatan, lo pacaran, dan lain sebagainya. Benar, ini masa yang menyenangkan, tapi masa ini bisa tidak menjadi menyenangkan kalau lo semua melakukan banyak kesalahan-kesalahan dalam membangun relationship. Nah, kali ini adalah bahan KTB. Jadi kalau bahan KTB, lo bisa diskusiin dengan teman-teman KTB lo, lalu kemudian kalau nggak ngerti bisa tanya ke gua dan juga bisa komen di YouTube gua. Nah, teman-teman, kita akan melihat bahwa setidaknya ada 3 tahap menuju kepada pernikahan. Yang pertama itu adalah pendekatan, lalu yang kedua itu adalah pacaran, dan yang ketiga itu adalah yaitu pernikahan. Tapi kali ini gue akan ngebahas sampai dengan mungkin pranikah kali ya, nggak sampai marriage-nya begitu ya. Nah, kita masuk ke tahap pertama. Tahap pertama ini adalah tahap pendekatan. Bagi gue ini penting banget tahap pendekatan, karena ini adalah boleh dibilang fresh atau boleh dibilang ya kesan pertama lah begitu. Karena kalau kesan pertamanya aja lu udah salah, maka the next-nya pasti salah begitu. Karena pendekatan itu seperti kayak apa ya, kadang-kadang seperti kayak hunting gitu ya, berburu gitu. Nah ini salah nih gitu. Apa yang lo lakukan ketika lo melakukan pendekatan kepada seseorang yang lo suka? Tahap awalnya sih sebenarnya lo harus tanya kepada diri lo sendiri, kenapa gue suka sama dia gitu. Karena begitu lo tanya, lo kasih tau teman lo, gue suka lo sama dia, lalu teman lo tanya, kenapa gitu kan? Apakah karena bodinya doang, apa karena kecantikannya doang, atau kebaikannya doang, atau apanya begitu? Ini penting karena ini akan menjadi satu step yang penting dan menjadi pijakan lo. Karena ketika lo mendekati dia, kalau lo nggak ngerti kenapa gue harus mendekati dia, nah itu repot gitu. Nanti step-step berikutnya pasti bakal berantakan begitu. Kenapa ini penting? Karena waktu lu suka sama dia belum tentu cinta. Bagi gua, cinta itu butuh proses, butuh diuji. Nggak mungkin kan lu tiba-tiba karena dia cantik banget, dia ganteng banget, lu langsung bilang, gue cinta sama lu. Lu kan di situ kan masih mengagumi gitu, masih suka aja, suka-suka biasa, belum tentu cinta. Kenapa? Karena cinta itu tanpa syarat. Mau sampai yang gimana-gimananya kan enggak kan. Jadi kan butuh proses pendekatan dan juga pengenalan yang lebih dalam lagi. Nah, ketika lu melakukan pendekatan sama dia, maka yang perlu dicatat gitu ya, dicatat banget itu adalah jangan terlalu agresif. Artinya lu santai aja tetapi pasti gitu. Kalau terlampau agresif mendekati seseorang, kadang-kadang orang itu nggak nyaman. Nah itu di situ kesan pertamanya langsung hilang gitu. Ini ngapain sih orang deket-deketin terus dari tadi gitu ya. Lalu kedua ya jangan terlalu kepo. Nanya-nanya tentang dia mungkin lebih baiknya sih sama orang dekat sekitaran dia, tapi santai juga gitu ya. Jangan nanyain kapan ulang tahunnya secara belak-belakan. Gue rasa sih di Facebook, Instagram juga orang kayaknya celebrate sesuatu tuh di situ ya gitu ya, mengungkapkannya di situ ya. Jadi gue rasa sih dengan melalui medsos yang saat ini sudah cukup baik gitu ya, kita bisa dapat info tentang dia. Lalu berikutnya teman-teman, kalaupun lu pengen deket, pengen ngobrol sama dia, itu harus serius tapi santai gitu ya. Ngobrol sama dia dalam keadaan santai. Terus kemudian kalau lu ngajak ngobrol sama dia, upayakan lu ngobrolin sesuatu yang dia suka gitu. Jangan ngobrolin tentang diri lu sendiri, yang lu suka apa begini-begini, itu gak asik gitu ya. Karena lu sedang pendekatan, lu pengen tahu dia, lu pengen kenal pola pikir dia, cara berpikir dia, maka
lu harus ngobrol kira-kira yang dia suka itu apa. Gue rasa sih pasti ketangkap sih topiknya gitu ya. Lalu kemudian kalau lu memang sudah berhasil ngobrol sama dia, jangan terlampau sering gitu ya. Buat intervalnya, artinya ada jarak-jarak tertentu gitu ya. Jangan tiap menit ngobrol, tiap menit ngobrol atau chatting gitu ya. Bisa jadi yang tadinya oke lu diterima, akhirnya ilfeel gitu ya. Ini orang kenapa nih kok terlampau terlampau ini banget gitu ya, agresif lah boleh dibilang. Jadi teman-teman, dalam proses pendekatan ini kita juga harus eh, memiliki hikmat lah begitu ya, tidak juga terlampau terbawa emosional kita untuk eh, mendekati dia gila-gilaan gitu. Nah, saran berikutnya adalah lo harus bersikap baik juga sama teman-temannya. Artinya bahwa lo sedang masuk ke dalam dunianya dia begitu. Misalnya dia lagi ngobrol sama teman-temannya dan lo kebetulan kenal misalnya gitu, ya lo ngobrol aja biasa santai gitu ya. Itu justru malah bagus gitu ya menurut gua, karena lo bisa akrab, lo bisa kenal dan lain sebagainya. Karena lo ngerti lingkungannya dia tuh bagaimana. Kemudian jadilah pribadi yang misterius, jangan mudah ditebak. Nah ini nih kebanyakan terlampau obral nih gitu ya, tentang diri lo siapa, begini-begini. Jadi jangan diobral pribadi kita. Jadi ditahan-tahan dulu lah gitu ya. Jadi artinya ada sesuatu yang misterius sehingga dia itu menjadi agak-agak kepo gitu ya. Kemudian memberikan perhatian yang sederhana, jangan terlampau romanticisan gitu ya. Kasih perhatian-perhatian yang sederhana aja sama dia gitu ya. Jadi jangan terlampau ini ya, terlampau dikit-dikit puisi cinta gitu ya. Jadinya bisa sih itu untuk buat yang manis-manis begitu ya, tapi lebih bagus perhatian aja sederhana-sederhana gitu kepada dia. Kemudian biasakan tatap mata kalau bicara. Walaupun lu gugup, walaupun lu nervousnya minta ampun begitu ya, biasakan tatap mata. Karena lu akan melihat dia dengan seutuhnya. Kalau lu selalu lepas dari kontak mata, maka itu agak ya nanti lo jadinya agak kebingungan sendiri untuk mengenal dia. Biasakan tatap mata. Kemudian kita masuk ke tahap pertimbangan menerima dia. Ibarat kata lo mau nembak atau lo ditembak begitu ya. Ada yang cowok menyatakan cinta gitu atau cewek yang menerima cinta. Kira-kira ini gue terima apa enggak? Nah, bagi yang cowok maupun yang cewek sama aja sebenarnya. Pertama, pertimbangkan masalah kerohanian. Jangan pernah say yes sama orang yang nggak jelas kerohaniannya. Ke gerejanya kagak jelas, doanya apalagi, paling doa makan doang gitu ya, baca firmannya. Ya kalau ke gereja lah, sementara ke gereja nggak jelas, berarti nggak jelas dong dia baca firman. Kalau lo deketin orang demikian, gue sih bukannya menghakimi gitu ya, menghakimi mereka. Tetapi lebih bagus, mungkin lebih baik enggak begitu. Karena ketika lo mau menjalani relasi, itu banyak masalah pasti. Karena kan mencocokkan begitu ya. Dan ketika lo banyak masalah itu, maka gue tetap berpendapat solusi yang terbaik itu ada di Alkitab begitu. Misalnya masalah kecemburuan, ya dalam Alkitab kan ada gitu, yaitu masalah tentang bagaimana kita harus mengampuni dan lain sebagainya. Jadi please pertimbangkan baik-baik, jangan lu langsung main yes aja ketika lu tahu bahwa dia sebenarnya kerohaniannya dia tuh nggak serius gitu. Yang kedua, karakternya dia. Walaupun lu pendekatannya mungkin baru sebulan, 2 bulan, 3 bulan kenal dia, tapi kan at least lu ngerti ini karakter orang bagaimana. Tukang marah-marah kah? Tukang gombal kah gitu ya? Suka ngumbar janji kah? Apa dan lain sebagainya. Selama lu kenal sama dia, lu harus reflektif gitu ya, harus merefleksikan. Ini karakternya ini orang ini bagus atau enggak. Lalu kemudian yang ketiga yang selalu gua ngomongin ke semua orang adalah usia. Usahakan pria lebih tua daripada perempuan. Oke teman-teman, ini bisa debatable ya, lu bisa mendebat hal ini. Tapi kalau menurut gua, usahakan deh yang cowoknya itu lebih tua daripada yang ceweknya. Karena secara psikologis ataupun secara pertumbuhan, perempuan itu lebih cepat dewasa daripada laki-laki.
Dan ini akan sangat mempengaruhi bagaimana menjalani relasi. Kalau yang cowok lebih muda, lebih lebih muda ya daripada yang cewek begitu, itu jadi nggak seimbang gitu. Jadi pertimbangan itu baik-baik. Lalu kita masuk ke masa berikutnya, proses berikutnya, yaitu waktu pacaran. Nah, teman-teman ingat nih, akhirnya lu pendekatan, lu menyatakan cinta, lalu lu diterima. Wah, hidup jadi indah gitu ya. Kalau ditolak, coba lagi. Ditolak, coba lagi gitu ya. Nah, ketika pacaran, apa yang harus lo lakukan? Pertama banget yang harus lo ingat dalam pikiran kita adalah pacaran itu bukan ikatan yang sah. Gitu. Pacaran itu bukan ikatan yang sah dan kapan saja diputusin boleh, bahkan sepihak begitu ya. Kita kan pernah ya kalau dengan dari TV gitu ya, ataupun teman-teman sendiri nih ngalamin deh gitu ya. Cewek kita ataupun cowok kita minta putus begitu ya. Itu kan sepihak. Padahal kita nggak pengen putus, tapi dia pengennya putus. Nah ini kan sepihak nih. Nah itu sah dalam pacaran. Kalau dalam pernikahan, itu lain lagi gitu ya. Jadi kalau dalam pacaran sah. Lalu yang lu juga harus lakukan dalam pacaran itu tuh bukan cuma nonton, makan popcorn, lalu kemudian lu cari-cari kulineran, lu ketawa-ketiwi begitu, habis itu ketemu minggu depan begitu lagi, makan-makan sana makan sini, ketemu gitu lagi gitu loh. Nah, di sini nih banyak pacaran-pacaran yang salah nih, waktunya sia-sia. Gitu. Jadi ketika nantinya putus misalnya gitu, kayaknya wasting time gue banyak banget deh. Nah iya. Kenapa? Karena konsep pacaran lu itu adalah yaitu cuma nonton ngabisin duit. Nah ini salah gitu. Kata siapa pacaran itu pasti harus ngabisin duit? Enggak gitu. Lu duduk berdua di taman aja itu pacaran begitu kan. Nggak ngapa-ngapain ya. Maksudnya nggak mesti harus bawa makanan, lu segelas tikar gitu ya, kayak camping gitu kan, enggak. Kenapa? Karena ketika lu pacaran memutuskan pengen dekat sama dia lagi, lu harus kenal budayanya dia tuh apa. Kemudian lu harus kenal keluarganya. Maksudnya dalam artian ya boleh tanya-tanya tentang keluarganya bagaimana. Begitu. Kemudian lebih dalam lagi lu lihat karakternya dia. Karena ketika lu pacaran pasti kan ada konflik dong. Nah, bagaimana dia menyelesaikan konflik-konflik itu yang harus lu lihat baik-baik gitu. Kalau awal-awal PDKT kan semuanya baik gitu ya. Nanti pacaran kan lebih dalam lagi. Ketika lu ada masalah, ada konflik gitu ya. Konflik yang kecil-kecil aja. Nah, di situ lo akan bisa ngeliat karakternya. Kemudian masalah kerohaniannya, makin lu lihat lagi. Awalnya aja kelihatannya ini orang alim gitu ya, baik gitu ya. Tapi ketika lu masuk lagi ke dalam lingkungan kerohaniannya ternyata enggak. Nah, teman-teman di sini yang perlu teman-teman observasi baik-baik gitu. Jadi jangan cuma masalah jalan-jalannya, apanya segala macam. Itu kalau lo lakukan, lo nggak kenal dia. Perhatiin baik-baik ya. Kalau lo cuma having fun doang, lo cuma jalan-jalan makan segala macam, lo nggak akan kenal dia. Nggak akan kenal dia. Nah, ini sebagai bahan pertimbangan teman-teman. Kemudian kalaupun pacaran teman-teman, maka kasih ruang privasi. Jadi pacaran itu bukan ngegembokin si pasangan kita tarik kemana-mana. Enggak, salah begitu. Lu harus pertimbangkan sama orang yang terlampau posesif begitu ya. Karena nggak asik. Lu tetap punya kebebasan gitu ya. Dan dia itu nggak bisa nih misalnya gini. Lihat handphone lu, gue pengen ngecek satu-satu medsos lu segala macam, lu ngechatting sama siapa, jangan-jangan lu selingkuh bla bla bla, nggak bisa. Lu punya ruang privasi yang harus dijaga, karena lu masih stepnya pacaran, bukan step suami istri dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi teman-teman harus jaga itu baik-baik, bahwa lu punya ruang privasi. Ketika lu pacaran sama dia, lu masih bisa nongkrong sama teman-teman lu. Adalah satu tindakan yang salah. Ketika lu pacaran, lu malah nggak pernah nongkrong, lu malah ngejauhin teman-teman lu. Nah itu salah. Berarti pacarannya salah, gitu. Nah, stop mengumbar kemesraan di media sosial, gitu ya. Boleh dong katanya. Gue lagi jalan di mana, foto berdua, ya boleh-boleh aja sih. Itu foto-fotonya lu, gitu ya. Cuma
Kalau putus, waduh repot dah, ngapusin satu-satu begitu ya. Kalau menurut gue sih, ya medsos sih bagus ya untuk menunjukkan sesuatu, tapi lu harus bijaksana memakainya. Karena begitu putus, begitu memang nggak jadian, nah ini repot gitu. Jadi teman-teman, kalau bisa sih dibatasin deh penggunaan media sosialnya untuk berdua begitu. Stop. Kalau bisa stop begitu ya. Yang biasa-biasa saja begitu. Kemudian jangan pernah membicarakan mantan gitu ya. Mantan gue dulu begini, mantan gue dulu begini. Waduh, itu repot. Itu kayak duri dalam daging gitu ya. Waduh, nggak enak banget itu ngomongin kayak gitu-gitu. Jadi teman-teman hati-hati ngomongin masalah mantan segala macam ataupun gebetan ataupun sejenisnya begitu ya. Itu nggak asik dalam ketika lo sedang mengambil ya sedang menjalin satu relationship dengan seseorang. Dan ini saran gua selalu di mana-mana. Jangan kontak seksual. Entah ciuman kayak entah apa kayak segala macam. Jangan. Kalau ini lo lakukan, maka lo akan terjebak dengan lingkaran setan. Artinya ketika lu sudah melakukan kontak seksual dengan pacar lu, maka sebenarnya logika dan emosional lu sudah tercover, udah tertutupi. Jadi blind, buta. Lu pengen putusin, gimana nggak diputusin gimana? Ketika lu kenal sama dia dan ternyata nggak cocok, nah di sini repotnya. Jadi teman-teman sekalian, jangan pernah melakukan kontak seksual. Dan gue selalu menyarankan sama lu pada, yaitu adalah lakukan evaluasi ketika lu pacaran dengan dia. Apakah evaluasi berdua atau evaluasi sendiri? Lu renungkan baik-baik. Lakukan evaluasi. Berkala gitu ya. 4 bulan, 5 bulan sekali gitu ya. Lu renung-renung aja. Tentang karakternya, tentang kerohaniannya, dan juga tentang keluarganya ataupun hal-hal yang lainnya. Lu renung-renung. Dan lu harus jujur. Kalau lu gak cocok, lu harus katakan lu gak cocok. Jangan lu kadang-kadang diupayakan lagi gitu. Boleh sih, tapi ingat ya, waktu kan berjalan ya gitu ya. Waktu yang berjalan. Dan lu harus tetap berdoa, berlutut sama Tuhan. Apakah dia ini adalah soulmate gua Tuhan? Dan melalui hal-hal yang tadi ya, melalui karakter dia, kerohaniannya dia, keluarganya dia, kemudian cara berpikir dia, kemudian lain sebagainya itu yang lu renungkan. Kadang-kadang di situ Tuhan berbicara sama lu bahwa itu bukan soulmate-nya lu. Di sini tinggal tergantung kerendahan hati lu mau terima apa enggak. Ketika lu paksa keinginan lu, maka hancur. Lalu Tuhan ngomong, kan enggak, memang seharusnya kan kehendak gue, lu tuh udah gue siapin pasangan yang terbaik. Nah, teman-teman di sini kita harus peka dengan hikmat Tuhan. Jadi semakin kita punya relationship pacaran dengan seseorang, justru kita harus punya relationship yang kuat dengan Tuhan. Kalau enggak, kita nggak tahu, nggak akan kenal dia. Kenapa? Karena dia diciptakan, yang menciptakan adalah Tuhan. Nah teman-teman, lalu kita masuk ke area yang agak ini ya, pranikah begitu ya. Finalnya akhirnya lo bilang bahwa oke, ini soulmate gua dan gua akan masuk ke jenjang lebih serius, begitu ya, jenjang lebih serius dan gua akan menikah dengan dia. Oke, sebelum menikah teman-teman, ketika lo evaluasi dan lo merenung dan lo akan coba mengambil satu keputusan, jangan pernah mengambil keputusan yang tergesa-gesa untuk sesuatu yang kekal, yaitu pernikahan. Kalau perlu teman-teman doa puasa begitu ya, benar-benar harus benar-benar mencari hikmat Tuhan. Jangan lo pikir dengan gue sudah pacaran selama ini it's okay gitu ya, dan gue siap masuk ke jenjang pernikahan, itu good, itu bagus. Tapi ketika lo akan mengambil keputusan itu untuk sesuatu yang kekal, karena kita ngomongin marriage itu kekal, tidak ada kata perceraian di situ, maka lo harus lebih serius lagi kontak dengan Tuhan. Lu harus lebih serius lagi kontak dengan Tuhan. Dan satu pertanyaan setelah lu menjalani pacaran dengan dia, masa pacaran dengan dia, satu pertanyaan yang lu harus bisa jawab, kenapa gua harus nikah sama dia? Jadi teman-teman sekalian, pertanyaan ini harus lu jawab.
Kenapa gua harus menikah dengan dia? Kalau lu nggak bisa menjawab pertanyaan ini, maka pertanyaan ini akan menghantui lu seumur hidup. Karena masuk ke dalam pernikahan itu bukan berarti lempeng-lempeng aja. Banyak masalah-masalah yang jauh lebih besar daripada sewaktu pacaran. Tetapi teman-teman, kesimpulan gue nih, pernikahan itu, jenjang masuk pernikahan itu sangat indah. Bahkan ketika lu masuk ke dalam bahtera rumah tangga, pernikahan, itu sangat indah. Kenapa? Kalau nggak indah, kenapa Tuhan jadikan Adam dan Hawa? Artinya Tuhan punya grand design-nya itu keren buat Adam dan Hawa. Satu pernikahan kudus, satu pernikahan yang benar, sehingga memuliakan Tuhan. Nah, oke teman-teman, sekian dulu ya bahan KTB-nya. Jadi lu pada bisa nanti diskusikan dengan teman-temanmu dan lain sebagainya. Dan thank you udah dengerin gue dari tadi, hampir 20 menitan nih ngoceh-ngoceh begitu ya. Dan kalau lu punya pertanyaan, lu bisa share di komen begitu ya, sehingga gue bisa bantu jawab. Dan mudah-mudahan ketika lu saat ini sedang bangun relationship, diberkati oleh Tuhan.